Nah, sekarang ini saya lagi ada di rumah produksi keripik pisang Tahsin. Keripik pisangnya seperti ini ya. Tuh. Mau tahu gimana cara bikinnya? Ikutin terus video ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bunda Viva Diary. Jadi inilah keripik pisang aneka rasa merek Tahsin. Keripik pisang ini memiliki banyak varian rasa. Mau tahu kan apa aja? Nah, makanya langsung saja nonton videonya sampai habis ya, biar kalian gak ketinggalan info penting lainnya. Nah, jadi pisang yang digunakan di keripik pisang Tahsin Snack itu seperti ini ya, pisang tanduk. Ini pisang tanduk. Kita lihat gimana ini nanti jadi keripik. Lawang ya boy. Biasanya bondo pisang akan pinten lirang lho Bu. Jadi anu sak 50 sak lirane ngoten. Jadi ceritanya magang ngene Mas. Magang di Tahsin Snack. Jadi mungkin biasanya langsung digoreng nggak Bu? Nggih. Nek orang biasa lah biasanya banyak betul terus digoreng anu lho Mbak. Engko anu coklat-coklat. Oh. Lah nek sing rada mateng ya coklat lah kae lho ndek ingin rada mateng. Yang apa mungkin belum sakit di keripik ya? Ya, Goreng biasa. goreng biasa anu. Proses pengupasan. Nah, ceritanya gini Mbak, awalnya itu dulu ingat kan pada saat ada bencana erupsi Merapi. Nah, awalnya kita itu melakukan pendampingan atau pembinaan usaha gitu di komunitas ibu-ibu lereng Merapi yang saat itu terkena dampak bencana erupsi itu. Nah, saat itu memang ada beberapa alternatif untuk membantu para ibu-ibu itu meningkatkan usahanya, usaha ekonominya gitu, yang terkena dampak itu. Nah, saat itu kita memilih untuk memberikan pelatihan pengembangan snack gitu Mbak, artinya untuk mengembangkan ekonomi itu di bidang makanan gitu. Nah, saat itu salah satunya itu membuat keterampilan membuat keripik pisang. Tidak hanya itu ya, pokoknya keripik gitu.
dari hasil pertanian komunitas yang ada di Gunung Merapi itu. Nah, saat itu yang kemudian kita pilih membuat keripik pisang. Nah, dari situlah awalnya saya itu terinspirasi untuk memilih usaha ini, karena selama ini hanya memberikan pelatihan dan pendampingan, tetapi tidak istilahnya terjun sendiri menjadi pebisnis di bidang snack gitu. Nah, saat itu kita kembangkan lebih unik begitu untuk mengembangkan lagi keripik yang biasanya hanya 2 macam itu Mbak. Jadi biasanya kan satu itu cuma rasa manis gitu kan, kemudian rasa gurih. Nah, yang saya kembangkan ini macam-macam. Kalau mulainya itu sebetulnya yaitu setelah ada ini apa namanya, tidak lama setelah ada bencana Gunung Merapi itu Mbak. Jadi setelah saya melakukan pendampingan itu, terus tidak selang lama gitu, sekitar 1 tahunan lah, itu saya mulai usaha itu. Jadi sekitar 2010-an lah atau 2011. Tetapi memang nggak, saat itu pernah berhenti begitu. Kemudian ada kegiatan yang lain sih, karena ada beberapa pendampingan di daerah lain sehingga tidak fokus memulai usahanya. Baru setelah kita pindah ke Solo sekitar 2014 itu kita baru mulai lagi. Sebetulnya memang untuk bikin keripik ini tidak harus pisang tanduk ya, atau kalau saya atau orang sini dan orang daerah Sragen sana itu mengistilahkan atau menyebut bahan baku yang kita pakai ini pisang bawen Mbak. Jadi memang ada bedanya, yang bentuk yang besar-besar gitu, ada pisang tanduk yang menyebut, kemudian ada pisang bawen, bahkan yang di Jogja itu menyebutnya pisang koprek begitu, ada yang pisang koprek gitu. Bahkan di daerah Gunung Kidul itu menyebutnya pisang gabu gitu. Jadi memang kita memilih pisang kopek atau pisang gabu atau pisang bawen ini, kalau di sini kan menyebutnya pisang bawen, itu memang yang paling renyah Mbak. Saya udah nyoba beberapa, ada pisang kepok, kemudian ada pisang rojonongko, pisang kepok gandul, kepok gablok gitu, macam-macam pisang. Tapi yang paling, menurut saya sih, yang paling renyah itu memang pisang bawen, dan cukup babar lah istilahnya itu. Kalau dibikin itu bisa jadi banyak gitu. Memang ada yang memang hampir empuknya hampir sama, renyahnya hampir sama, itu pisang kepok Mbak, kepok kuning khususnya. Tapi kepok kuning ini kalau dimasak itu memang jatuhnya nanti lebih mahal, karena kan pisangnya kan cuman kecil-kecil ya, jadi nggak bisa babar istilah Jawanya itu. Yang tadi saya sampaikan di depan tadi, kan memang salah satu tujuannya memang saya membuat yang lebih unik ya, seperti ini Mbak. Nah, ini rasa jagung bakar. Jadi sampai sekarang saya itu sudah mengembangkan 7 atau 8 lah gitu rasa keripik pisang ini. Maka beberapa variannya itu memang cukup banyak, tidak hanya 2 pada umumnya, tidak hanya manis dan gurih, tapi kita punya manis, kemudian gurih tadi, kemudian jagung bakar, jagung manis,
pedas manis, kemudian rasa jahe, lalu coklat, terus ada juga yang rasa jeruk mbak, seperti itu. Jadi sekitar 8 lah itu. Katakan best seller itu memang cukup relatif di beberapa pelanggan, tapi kalau secara umumnya memang yang paling, kalau kita akumulasi paling banyak begitu, itu yang jagung bakar ini, kemudian balado sama coklat mbak, itu yang cukup banyak penggemarnya seperti itu. Jumlahnya itu yang paling banyak itu yang gurih seperti itu mbak. Untuk sementara ini, untuk yang bantu produksi itu ya cuman 2-3 orang mbak. Jadi memang kita belum belum besar lah begitu, tapi kita berupaya untuk bercita-cita besar kan, seperti itu. Kalau langganan kita itu sebetulnya hanya lokalan sini mbak, lokalan sini, teman-teman gitu ya, tetangga. Tapi dari teman-teman ini itu sudah ngirim jauh mbak, ada yang sampai ke Jakarta begitu, Semarang, bahkan ada yang di luar Jawa dan Kalimantan. Kan dari teman-teman ini saudaranya kadang suruh ngirim seperti itu, tapi kebanyakan ya memang baru di sekitar sini untuk pemasarannya, dan mudah-mudahan nanti bisa lebih luas lagi lah, seperti itu cita-citanya. Memang cukup kita rasakan mbak, ada perubahan ya, mungkin karena daya beli masyarakat. Sementara memang produk kita ini kan camilan ya, sifatnya snack gitu, bukan makanan pokok, jadi ya cukup berpengaruh lah gitu. Memang ya nggak besar gitu ya, mungkin 40% ada penurunan, terutama yang kehilangan kita langganan itu mereka kan sebenarnya punya 5 outlet, nah sekarang itu berhenti, dan beberapa langganan yang melakukan reseller gitu itu juga menurun pemesanannya. Jadi ya ada memang pengaruh dari pandemi itu. Kalau soal rahasia-rahasiaan ya gitu ya, buka-bukaannya itu ya insya Allah saya nggak khawatir. Bahkan saya itu merasa senang kalau misal apa yang menjadi pengalaman saya itu juga bisa dilakukan oleh orang lain lah gitu. Jadi ya minimal berbagi pengalaman lah gitu, berbagi ilmu, niat saya gitu. Soal nanti kita mereka kemudian menjadi pesaing, wong yang namanya rezeki itu kan sudah di tangan Tuhan ya mbak ya, sudah di tangan Allah. Jadi artinya ya kalau toh ada yang mau memanfaatkan pengalaman saya atau ilmu dari saya yang mungkin sudah saya lakukan itu, ya silakan saja. Jadi persoalan nanti kemudian menjadi pesaing atau tidak, nah itu wallahu alam. Yang penting kita bisa memberikan informasi, bisa memberikan kemanfaatan bagi orang lain, insya Allah itu enggak masalah buat saya enggak khawatir, seperti itu Pak. Saran saya sih, kalau mau usaha keripik seperti ini memang pertama harus melihat kontinuitas bahan baku, karena memang pada saat bulan-bulan musim tertentu, terutama setelah ada ini kemaraunya agak panjang. Nah setelah kemarau panjang ini mbak, itu kita kesulitan bahan baku. Nah makanya saran kita memang
kalau bisa itu berhubungan dengan petani yang memang mempunyai kebun cukup banyak untuk menyediakan keberlangsungan atau stok secara kontinu ini, karena pohon pisang bawen ini pada saat-saat kemarau panjang itu banyak yang mati, Mbak. Jadi susah, bisa diistilahkan paceklik, susah untuk mencari pohon pisang atau ini pisang bawen ini untuk dijadikan bahan baku. Nah, saran saya itu bisa berkoordinasi dan tidak setengah-setengah di dalam mengupayakan usaha bisnis ini, untuk selalu mengupayakan ketersediaannya secara kontinu. Karena pada saat-saat tertentu yang sudah saya alami itu kita macet, karena memang yang paling bagus untuk bikin keripik pisang itu ya pisang bawen ini, karena kalau diganti yang lain kerenyahannya itu beda, kemudian mempengaruhi harga juga. Lalu gini, dari sisi permodalan, karena sifatnya gini, Mbak, makanan snack-snackan seperti ini, camilan seperti ini itu biasanya titip jual. Jadi saran saya memang harus sedia modal yang cukup banyak untuk serep itu, Mbak, karena biasanya titip jual. Nah, pada saat kita titip itu kan modal tidak langsung kembali. Nah, itu yang membuat permodalan kita perputarannya agak terhambat. Nah, kalau bisa memang menemukan ceruk pasar yang bisa cash, yang seperti saya lakukan ini. Memang tidak banyak jumlahnya, tapi mereka bisa cash. Yang reseller secara langsung itu mereka bisa membayar cash, tetapi memang jumlahnya sedikit. Tapi kalau toko-toko grosir itu bisa ngambil banyak, sayangnya itu ngambilnya mesti konsinyasi atau titip jual, itu yang ini. Jadi saran saya terkait bahan baku itu pastikan dulu keberlangsungannya, kalau bisa berkoordinasi dengan para petani langsung. Kedua, terkait dengan permodalan itu memang harus menyediakan cukup banyak permodalan lah, seperti itu. Ketiga itu bisa mencari pasar yang sifatnya itu cash, Mbak. Jadi bisa membuat keberlangsungan dan perputaran modal kita itu cukup lancar seperti itu. Kemudian yang keempat, Mbak, kan saya memang belum memanfaatkan upaya promosinya itu lewat medsos. Nah, sekarang kan model-model medsos kan, maka kalau bisa ini yang terakhir, manfaatkan dan optimalisasikan promosinya itu lewat media sosial seperti itu. Memang pisang tanduk atau pisang bawen ini ukurannya lebih besar dan panjang ya daripada jenis pisang yang lainnya. Apalagi di sini tidak semua pasar ada yang menjual jenis pisang tanduk ini. Kita lihat produksinya langsung yuk. Nah, di home industry keripik pisang Tahsin Snack ini masih menggunakan alat-alat sederhana ya. Dan lokasi produksi keripik pisangnya ini masih menjadi satu dengan rumah tinggal. Proses penggorengan keripik pisang ini adalah yang paling utama ya. Dan proses ini nggak gampang karena harus selalu dicek apakah keripiknya saling menempel atau tidak. Dan juga selalu cek seberapa kering dan renyah pisang yang digoreng. Ini saya mencoba memotong pisang di atas wajan langsung ya, yang di dalamnya sudah ada minyak yang panas. Ternyata gampang juga ya cara potong pisangnya dan bisa cepat lagi.
Padahal alat potong pisangnya ini kecil dan sederhana banget. Nah, sebelum mulai membuat keripik pisang berbagai rasa, semua pisang digoreng dahulu semuanya. Nantinya, semua keripik pisangnya akan memiliki rasa yang original, rasa asli dari pisangnya. Makanya jangan kemana-mana, masih ada nih info penting lainnya. Ini nih yang kalian tunggu-tunggu, tonton sampai habis ya. Orang nganggo minyak ya? Oh, aku dikasih minyak dikit mbak, mau mana orang nonton. Sekitar 15 sendok tak gawe 1 kilo apa 1 kilogram keripik. Engko jadinya dari sekitar 1,2 on. Sedikit garam. Jadi rasanya
kayak mantap ini. Kenalnya rokok semu-semu apa? Yang coklat. Kan dia gitu. Kayak sini banget. Kadang apa? Dimatiin dong. Enggak apa-apa. Jadi cuman bikin cairan gulanya Pak ya. Kalau ini makanya kamu jadi sing ini bukan kotor tapi reget. Iya coklat. Itu loh. Coklatnya coklat apa Mas? Coklat P3 Ini sudah jadi apa campuran kemahalan. sendiri? Iki nyampur sendiri aku. Nek sudah jadi mahal banget. Oh. Ora nyandak regane. Jadi coklat sama gula halus. Coklat bubuk ya. Coklat bubuk yang manis ada, tapi wah Mahal. harga segitu ora nyandak. Iki yang murah. Cuma putar-putar coba. Dulu pernah aku tak olah, tapi kental. Keripik Antar keripik ini, ini kesannya ya lumayan ngono. Tapi apa? Dangket loh Mbak. Enak banget tadi ya. Ora iso. segini bisa muat berapa kilo Mas? Ini 1,5. 1,5. Aku urung sempet bikin sing gede jane enek. Ning misalnya soalnya sing apa
Ini abot kemeng. Ayo coba kita gede kemeng. Nanti kan cepat. Nah, ini terus Jadi taruh. Sing ungu kok ora enak. Kadang ki anu nek ke telepon. Nah, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Ikutin terus channel saya ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.
Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.